Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada 7 kiat untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan dalam hidup kita. Manusia memang dicipta halu ajajua, berkeluh kesah, khawatir, cemas, takut gitu. Itu manusia. Tapi bagaimana caranya atau kiatnya supaya kita bisa keluar dari ketakutan, dari kecemasan? Maka ada 7 kiat. Yang pertama, menganalisa penyebab rasa takut kita, rasa khawatir kita apa. Jadi yang pertama, renungkan, kenapa sih saya akhir-akhir ini kok cemas, takut, khawatir? Apa yang jadi penyebabnya? Dianalisis. Oh, ternyata menjadi penyebabnya saya jauh dari Allah misalnya. Oh, penyebabnya ternyata saya terlalu bergantung kepada makhluk. Oh, ternyata penyebabnya saya cinta dunia. Oh, penyebabnya ternyata saya ambisius. Akhirnya jadi banyak kekhawatiran, kecemasan, takut gagal, takut bangkrut, takut bla bla bla. Nah, itu diidentifikasi. Gitu penyebab kecemasan dan ketakutan kita. Yang kedua, sadarkan diri dan hadirkan perasaan bahwa Allah selalu membersamai kita hamba-hambanya. Kalau sudah diketahui bahwa ternyata penyebabnya saya khawatir ini suami saya bla 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 atau anak saya bla bla bla. Oh, itu kita berarti masih bersandar kepada makhluk. Maka yang kedua harus menyadarkan diri bahwa hadirkan diri bahwa Allah selalu bersama kita. Tanpa harta Allah ada. Tanpa suami Allah ada, tanpa siapapun ya di dunia ini Allah tetap ada menyertai kita, membersamai kita. Maka kalau ya huwa ma'akum aina ma kuntum, selalu menyadari bahwa Allah ada beserta kita dimanapun kita berada, tidak akan cemas, tidak akan khawatir. Ya, Allah ada, kita bangkrut. Allah ada ketika kita dihina. Jadi Allah selalu ada, makanya jangan khawatir. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan amalan-amalan ibadah yang menjadi takarrub kepada Allah. Jadi kalau khawatir dengan dunia, khawatir dengan jabatan, khawatir dengan bisnis, khawatir, maka dekat aja kepada Allah. Di bawah zikir aja, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dekat aja kepada Allah. Maka insya Allah hati tiba-tiba lapang. Yang nomor keempat, menambah ilmu dengan sering hadir ke majelis-majelis keilmuan. Kenapa kita takut? Ya karena ada kegelapan. Dan kegelapan itu berangkat dari kebodohan. Takut mati karena kita tidak tahu cara mati yang benar. Yang dengan cara itu kita tidak ada yang harus dicemaskan ketika menghadapi kematian. Gitu. Jadi dekati majelis-majelis ilmu. Maka insya Allah kita dijauhkan dari kecemasan. Selanjutnya yang nomor kelima, mempunyai guru untuk meminta nasihat, solusi dan bimbingan dalam mengatasi kecemasan dan ketakutan. Jadi kita harus punya guru, ya. Ada cari ulama yang soleh, ulama yang sudah selesai dengan dunianya, ulama yang tidak hubud dunia, yang sudah dekat dengan Allah. Maka minta solusi, minta pendapat, minta nasihat, minta bimbingan spiritual dan lain-lain. Insya Allah kecemasan, ketakutan akan hilang. Yang nomor keenam, banyak melibatkan diri dalam aktivitas sosial dan keluargaan. Ada posyandu ikut, ibu-ibu, bapak-bapak ada acara ini misalnya kewargaan, kerja bakti gitu, aktif di RT, di kelurahan atau apapun, supaya diri kita tidak terkungkung merasa hidup sendiri. Nah, itu kecemasan, ketakutan kadangkala karena kita tidak interaktif dengan warga, tidak punya komunitas, tidak punya perjuangan bersama dan lain-lain. Akhirnya kita hidup merasa sendiri. Maka bergaul. Dan yang ketujuh, membaca doa khusus untuk berlindung dari kecemasan, ketakutan. Ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa supaya kita dijauhkan dari kecemasan, ketakutan, kesedihan,
kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.